Saat diam sejenak, handphone Zack berdering dan membuat tentara itu menembakkan pistolnya. Mungkin dia kaget kali ya, gengs. Oke deh, lanjut. Antara Alex dan Rocky masuk ke dalam ruang bawah tanah untuk mencari jalan keluar dari rumah itu. Tentara itu berpikir semuanya telah beres. Namun tiba-tiba dia mencium bau-bau tidak sedap ya barangkali, sehingga dia mendapatkan kalau di rumahnya terdapat 2 sepatu. Aduh gengs, coba kalian bayangkan gimana baunya sepatu itu sehingga tentara itu bisa mencium baunya seperti itu ya. Siapa ya? Itu Indigo yang ya udah deh lanjut, nggak penting juga apa sih. Dan tentara itu pun mengetahui bahwa pencurinya bukan hanya 1 orang saja. Mengetahui itu, tentara itu pun mengecek uang yang berada di berangkasnya. Dan ternyata uangnya tidak ada lagi dan dia pun marah. Lalu scene berpindah. Rocky dan Alex yang saat itu sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba dikagetkan oleh seorang wanita yang sedang disekap. Wanita itu meminta tolong kepada mereka. Dan ternyata gengs, wanita itu adalah orang yang menabrak anak dari tentara veteran tersebut hingga anaknya mati. Entah apa maksudnya menyekap wanita itu, nanti kita tahu ya di scene selanjutnya. Mereka pun menolong wanita itu lalu pergi. Saat membuka pintu belakang, tiba-tiba muncul tentara veteran itu dengan pistolnya. Ya, karena buta ya kali, jadi tentara itu menembak dengan sembrono sehingga mengenai wanita yang disekapnya tadi. Rocky dan Alex pun kembali masuk ke dalam untuk mencari jalan keluar. Dan tentara itu mendapati bahwa yang ditembaknya adalah wanita yang disekapnya. Dan dia pun marah karena wanita yang disekapnya itu sedang mengandung anaknya. Jadi gengs, alasan tentara veteran menyekap wanita itu adalah karena wanita tersebut sedang hamil. Karena kesal, tentara veteran pun mematikan lampu di ruang bawah tanah agar Rocky dan Alex tidak dapat keluar dari tempat itu. Mereka pun saling mencari layaknya sedang bermain petak umpet ya gengs. Alex dan Rocky pun menemukan pintu agar bisa keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Dan sialnya mereka, saat berhasil keluar dari ruang bawah tanah, tiba-tiba anjing tentara veteran yang mereka bius tadi berhadapan dengan Alex dan Rocky. Alex pun menyuruh Rocky untuk pergi ke pintu depan dan memberikan sebuah kunci untuk membuka pintu itu. Saat Alex mencoba menenangkan anjing itu, tiba-tiba tentara veteran itu masuk lewat pintu bawah tanah sehingga membuat anjing itu kaget dan mengejar Rocky dan Alex. Alex menyuruh Rocky untuk ke lantai atas dan mereka pun masuk ke salah satu kamar. Mengetahui tidak ada jalan lagi untuk keluar, karena pastinya tentara itu akan datang akibat suara anjingnya tersebut. Lalu scene berpindah kepada tentara veteran mengambil pistol yang disimpannya di bawah tempat tidurnya. Kemudian beralih ke Alex dan Rocky lagi, yang dimana Alex akan menekan sebuah remote yang akan membuat polisi datang, ya semacam 911 ya, atau 911 ya, kayak gitulah pokoknya. Oke lanjut. Namun Rocky yang saat itu tidak ingin masuk ke dalam penjara, melarang Alex untuk menekan tombol itu, dan juga takut tidak akan mendapatkan uang yang diambilnya tadi. Ya ampun, dasar mata duitan ya, lebih mementingkan uang daripada keselamatan sendiri. Ya udah, terserah Rocky lah. Saat berdebat, tiba-tiba pintu didobrak dari arah luar, dan Alex pun menyuruh Rocky untuk masuk ke ventilasi, yaitu terowongan kecil yang ada di dalam kamar itu. Sementara Alex mencoba menahan pintu, tiba-tiba Alex terdorong oleh lemari yang dipakainya menahan pintu tersebut, dan Alex pun terjatuh di sebuah tempat, tepatnya di atas kaca, dan Alex pun pingsan gengs.
Lalu Alex pun sadar dan ternyata tentara itu berada di lantai atas. Kemudian dia menembak Alex, namun tembakannya itu meleset dan mengenai kaca itu, sehingga membuat kaca tersebut pecah dan Alex pun terjatuh kembali ke dalam rumah tentara veteran tersebut. Ya ampun, ribet banget ya. Lah, lagi-lagi tidak bisa lolos ya. Oke, lanjut. Alex pun menuju ke suatu tempat. Saat tentara veteran itu masuk ke tempat Alex bersembunyi, dia pun menembak ke ruangan itu. Dan Alex pun tiba-tiba muncul lalu memukul tangan tentara itu sehingga pistolnya pun jatuh. Dan Alex pun adu kejantanan dengan tentara veteran itu. Namun sayangnya Alex kalah dari pertempuran itu. Kasihan kan? Lalu scene beralih ke Rocky. Rocky yang tadinya pingsan karena terjatuh dari terowongan kecil di rumah itu, dia pun sadar dengan kesakitan yang dialaminya. Lalu Rocky pun kembali berusaha untuk keluar melalui ventilasi yang dilihatnya. Namun saat hendak keluar dari terowongan itu, tiba-tiba tentara veteran itu menarik Rocky kembali ke rumah itu dan menyekap Rocky di tempat wanita yang sebelumnya disekap oleh tentara itu. Aduh, kok ribet banget ya nih film. Rocky pun sadar dan memohon untuk dilepaskan. Tentara itu mengatakan bahwa Rocky tidak akan pernah mengerti dan mengatakan bahwa perempuan itu dapat menebus kesalahannya jika dia memberikan anak kepada tentara itu. Namun sayangnya Rocky membunuh wanita itu meskipun tentara itu ialah yang menembak perempuan itu hingga tewas. Lalu mengatakan bahwa Rocky harus bertanggung jawab. Dan scene beralih kepada Alex. Ternyata tentara itu mengira bahwa Alex telah mati. Akan tetapi Alex masih hidup dan mencoba menyelamatkan Rocky. Kemudian scene berpindah lagi kepada Rocky dan tentara veteran tersebut. Tampak tentara itu sedang mengambil sesuatu dan menuju ke arah Rocky. Tentara itu mengatakan bahwa dia tidak memperkosa wanita tadi. Setelah wanita itu memberikan dia anak, maka tentara itu akan membebaskan wanita tersebut. Namun wanita itu mati dan sekarang Rocky lah yang harus menggantikan wanita itu untuk memberikan tentara itu anak dengan cara menyuntikkan sperma dari tentara itu kepada Rocky. Dan dia berjanji akan membebaskan Rocky setelah Rocky melahirkan. Aduh, kok aku gimana ya? Aku susah menjelaskan nonton film ini kok. Aduh, ya udah deh, lanjut, nanti kalian sendiri aja yang nonton filmnya. Biar kalian merasakan apa yang aku rasakan. Ya ilah. Oke deh, lanjut. Jadi gengs, yang dikeluarkan oleh tentara itu adalah spermanya sendiri. Lalu saat hendak memasukkan spermanya ke rawa-rawa Rocky, tahu kan rawa-rawa itu apa maksudnya? Tiba-tiba Alex muncul dan memukul tentara itu. Alex pun membebaskan Rocky dan mengikat kembali tentara itu. Saat hendak pergi, karena Rocky kesal dengan tentara itu, Rocky pun memasukkan sperma ke dalam mulut tentara itu lalu pergi. Ya, tuh kan, rasakan. Ternyata saat hendak keluar dari rumah itu, tiba-tiba tentara itu muncul dan menembak Alex hingga tewas. Aduh, kok tentara ini jago banget ya, meskipun dia buta, dia tidak bisa diremehkan. Aduh, oke deh, lanjut. Dan tanpa berpikir panjang, Rocky pun pergi meninggalkan Alex sambil berlari keluar. Ternyata malam sudah berlalu, gengs, sehingga memudahkan Rocky untuk mencari jalan pulang. Namun sayangnya, Rocky dikejar oleh anjing tentara itu. Rocky menuju mobil mereka dan masuk ke dalam mobil. Ternyata anjing itu masih mengejar Rocky hingga di mobil tersebut. Dan sayangnya tas yang berisi uang yang dicurinya tadi terjatuh sehingga Rocky pun harus mengambil tas tersebut. Namun terhalang oleh anjing tentara itu. Rocky pun mendapatkan ide agar dia dapat mengambil uang tersebut. Sementara akan pergi, tiba-tiba tentara veteran datang dan membawa Rocky kembali ke rumah tersebut. Aduh, kasihan ya Rocky, sudah berjuang hampir finish, sayangnya ditangkap lagi. Ini geng, sama aja seperti ditinggal saat lagi sayang-sayangnya. Siapa apa sih? Oke, lanjut. Scene pun beralih di rumah tentara itu.
Rocky yang saat itu tersadar dari pingsannya, melihat remote pemanggil polisi dari tangan Alex. Tanpa berpikir panjang, Rocky pun mengambil remote itu dan menekan tombol hingga mode darurat pun berbunyi. Tentara yang saat itu akan menembak Rocky, tiba-tiba pendengarannya terganggu karena mode darurat itu berbunyi. Dan Rocky pun bergegas mengambil besi untuk memukul tentara veteran. Dan tentara itu yang fokusnya terganggu karena bunyi mode darurat tersebut membuat dia menembakkan pistolnya kemana-mana. Dan peluru pistol pun habis. Rocky pun yang saat itu melihat peluang untuk memukul tentara itu, maka Rocky pun memukul berkali-kali tentara tersebut hingga tentara itu terjatuh ke ruang bawah tanah. Lalu Rocky pun pergi dari rumah tentara veteran dengan membawa uang curiannya. Aduh, senang dong. Lanjut, lalu polisi pun tiba di rumah tentara veteran itu. Kemudian beberapa hari dari kejadian itu, tampak Rocky dan anaknya berada di suatu tempat yang akan melakukan perjalanan jauh. Dan sementara itu, Rocky melihat sebuah berita tentang pencurian di rumah seorang tentara veteran, dan tentunya Rocky tahu bahwa salah satu orang yang terlibat dari pencurian itu adalah dirinya. Dan Rocky bingung isi dari berita itu mengatakan bahwa tentara tersebut mengatakan bahwa dia tidak kehilangan apa-apa di rumahnya. Sementara Rocky tahu bahwa dia mengambil uang yang dimiliki oleh tentara tersebut. Aduh. Lalu scene terakhir tampak Rocky dan anaknya telah sampai di tujuan mereka. Dan film pun tamat. Gimana gengs, kalian suka nggak sama film ini? Ya kalau kalian tanya aku lumayan suka sama film ini dan aku cukup rekomendasikan buat kalian untuk ditonton yang belum nonton ya. Ya kalau yang udah nonton di skip aja. Oke deh teman-teman, akhir video ini aku mau kasih tahu pesan dari film ini ya. Pesannya yaitu jangan pernah meremehkan kehidupan orang lain yang hanya dilihat dari fisiknya aja. Belum tentu fisiknya itu tidak normal atau fisiknya itu tidak sempurna, belum tentu hidupnya juga nggak akan pernah sempurna atau masa depannya nggak akan sempurna. Banyak kok di luar sana yang terlahir tidak sempurna atau memiliki kekurangan apa aja dalam dirinya atau dalam hidupnya, malah mereka yang lebih sukses dibanding orang yang sempurna. Jadi gitu gengs. Nah, sampai di sini dulu ya video dari aku. Nantikan video-video aku selanjutnya. Jika kalian suka sama video ini, tolong di subscribe, like, comment, and share. Oke deh gengs, bye bye.